Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saya masih ingat pada tahun 2006 gonjang-ganjing dakwah saya di Payakumbuh dan Sumatera Barat mulai goyang dan goncang. Kemudian pada tahun 2008 pada akhirnya saya boleh dikatakan tutup buku di Payakumbuh. Tapi terakhir saya ingat apa kata Buya Hamka dalam buku yang beliau tulis pribadi. Orang Minang tidak akan pernah besar kalau dia tetap di negerinya. Kalau dia lepas dari negerinya, dunia akan kenal dia. Minta maaf, bukan apa-apa. Bacaan itu terakhir menjadi hayatan bagi saya, bukan mencari besar. Tetapi pada kenyataannya memang orang Minang di luar ternyata lebih mudah diterima oleh orang dibandingkan di dalam negerinya sendiri. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ustadz Zulkifli yang tampil di depan Bapak Ibu sekarang saya rasa tidak asing lagi, tetapi mungkin masih dengan image yang dulu. Ini adalah Ustadz teroris. Ustadz yang diisukan sebagai Ustadz teroris ini sekarang sudah menjadi guru tetap di Mabes TNI Jakarta. Takbir! Sudah menjadi guru di beberapa Kapolda, sudah mengundang resmi dan memberikan kajian kepada jajaran kepolisian sampai ke tingkat jenderal-jenderal di pusat. Beberapanya sudah menjadi sahabat saya. Dan dari sana bocoran banyak tentang Indonesia. Saya akan ceritakan sebentar saja. Dari tangan para pakar-pakarnya, Ustadz yang dituduh sebagai teroris sekarang telah masuk Australia, Singapura, negeri yang pantang akan mengizinkan teroris masuk. Jadi kepada, kalau masih ada yang bakat-bakat mata-mata di sini, saya sampaikan kepada yang bersangkutan, Ustadz yang dituduh sebagai teroris ini telah diterima di berbagai negara yang anti terhadap teroris dan punya intelijen tinggi, bahwa semua dusta yang Anda katakan tetap basi di bawah permukaan. Ya. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bahkan saya dapat pesan dari Mabes TNI, Ustadz Zul, siapa yang mengganggu antum besok kontak kami. Ini minta maaf kalau ada yang masih nuduh-nuduh saya sebagai teroris. Insya Allah dapat berhadapan langsung dengan yang paling penting di negeri ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, beberapa tokoh jenderal kita termasuk yang masih purnawirawan dan masih aktif mengabarkan tentang Indonesia bahwa 2018 Indonesia bukan lagi negeri yang aman untuk di tempat tinggali, bukan lagi 2020 tadi dikatakan Ustaz Siddiq. Sekarang kita akan masuk 2016 seperti yang dikatakan Ustaz Siddiq tadi. Kebangkitan Kristen sudah tercanangkan di Indonesia dan kebangkitan mereka persis seperti yang dikatakan tadi oleh bunda kita, bahwa akan kami jadikan Indonesia seperti Nigeria, mayoritas muslim tapi dipimpin oleh anak Tuhan. Dan Ahok telah menampakkan giginya dengan sangat berani dan garang di daerah yang paling kuat Islamnya dan juga paling kuat maksiatnya, DKI, pusat ibu kota pemerintahan Indonesia, dipimpin oleh seorang Kristen. Kayaknya seluruh laki-laki yang ada di Indonesia ini harus disunat ulang. Kemudian kaum muslimin, program akan menjadikan Indonesia dipimpin oleh seorang Kristen ini benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan karena mereka terorganisir dalam skala dunia. Di segi kristenisasinya, seorang pakar misionaris yang memang seorang mantan misionaris akan menyampaikan hal ini secara lugas, vulgar dan tajam pada malam hari ini. Yang kedua, Syiah. Apabila sudah bocor agenda mereka 2020, agenda ini mereka percepat menjadi 2018. Sehingga akhir daripada 2013, saat pertemuan para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jakarta, tokoh-tokoh besar kita dengan beberapa badan intelijen kita dari BIN di Jakarta Pusat, pada akhirnya disimpulkan bahwa sesungguhnya Indonesia akan seperti Suriah
dalam 3 atau 4 tahun yang akan datang. Ini akhir 2013 mereka umumkan. Sekarang sudah berlalu 2014, 2015, 2016, maka start 2017 atau 2018 Indonesia akan seperti Suriah atau setidak-tidaknya seperti Yaman. Wal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga, komunis. Inilah gerakan-gerakan internasional yang sudah terasah dalam revolusi, yang sudah terlatih dalam menumpahkan darah umat Islam di muka bumi. Komunis, kebangkitan mereka di Indonesia sangat masif. Hampir-hampir saja Jokowi, kalau tidak dengan tekanan yang sangat dahsyat dari para tokoh-tokoh kita, daripada umat, Jokowi hampir-hampir saja minta maaf secara resmi kepada komunis di Indonesia. Hampir-hampir saja sejarah komunis yang pernah dihidupkan dalam kurun waktu puluhan tahun di Indonesia dikubur hidup-hidup oleh Jokowi. Karena memang kaum muslimin yang kami muliakan, tidak ada yang dapat menyangkal siapa yang ada di belakang daripada Jokowi. Ini tentang komunis. Baik kristenisasi, baik Syiah, baik komunis, tambah kaum liberalis dan pakar-pakar liberal. Apalagi baru-barusan ini Siti Musdah Mulia begitu lantang dan lancang berbicara bahwa pendidik pondok-pondok pesantren di Indonesia tidak boleh lagi ada, baik yang dimiliki oleh Muhammadiyah atau yang dimiliki oleh NU atau yang dimiliki oleh pesantren yang lain, karena pondok-pondok pesantren keberadaannya itulah bibit dan biang daripada terorisme di Indonesia. Kemudian dia juga berkata, bahkan harus sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pendidikan agamanya ditiadakan. Ini menjadikan seluruh ulama-ulama, pakar-pakar pendidikan Islam di Indonesia kebakaran jenggot dan mengatakan wanita senting. Tapi kenapa mereka bisa bicara? Ditambah nanti Said Akhil Siraj semakin gila, makin hari makin gila. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kenapa mereka begitu berani berbicara? Kenapa orang-orang sinting pada berbicara di televisi pada hari ini? Jamaah, oh jamaah. Ini pun dapat teguran keras oleh Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah minta agar beliau minta maaf secara vulgar secara terbuka di depan media, termasuk di tempat televisi. Saya dengar kabar dalam waktu terdekat jamaah jamaah ini akan minta maaf yang mengatakan bahwa urusan kepemimpinan tidak ada dalam urusan agama. Sudah ya? Masya Allah. Kaum muslimin, ini menandakan apa? Orang-orang sakit jiwa sedang memimpin Indonesia pada hari ini. Oleh karena itu, tim penyelamat Indonesia dari kalangan orang-orang yang masih cinta dengan Indonesia, baik dari kalangan TNI, dari kalangan Polri, tidak sedikit yang sekarang ini mulai bersatu, Ustaz. Jadi kabar gembira untuk kita. Jangan pikir pucuk-pucuk pimpinan itu tidak berpikir tentang keselamatan Indonesia. Mereka berpikir keras bagaimana akan menyelamatkan Indonesia ini. Bukan hanya para alim ulama yang bergerak bersatu sekarang, tetapi juga dari kalangan TNI dan Polri sudah mulai merapatkan barisan antar satu dengan yang lain. Maka rasanya Payakumbuh dan Sumatera Barat jangan ketinggalan kereta lah. Jangan hanya gara-gara satu PKS, satu Ikhwanul Muslimin, satu Persis, satu Muhammadiyah, satu ANI, lalu tidak mau merapat saf antara satu dengan lain. Itu sudah tidak laku lagi. Saya di Australia, Pak, Masya Allah, Masya Allah kaum muslimin, saya lihat saudara-saudara kaum muslimin kita pedulinya luar biasa dengan Indonesia ini. Saat kedatangan kita ini, baik yang HTI-nya, baik yang PKS-nya, baik yang lain-lainnya, pada mendengarkan bagaimana perkembangan dan nasib Indonesia kita yang akan datang, mereka serius memikirkan Indonesia. Kalau kita memikirkan Indonesia dan memikirkan nasib bangsa dan memikirkan anak-anak muslim kita di masa yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, Indonesia akan negeri terpanas di dunia, mengikuti Timur Tengah berikutnya. Kita tidak menginginkan, tapi mereka menginginkan. Kita tidak suka keributan, tapi mereka menyalakan keributan. Kita tidak suka perang, tapi mereka menginginkan perang. Dan umat Islam paling anti diajak perang. Tapi kalau sudah diajak perang, pantang untuk mundur. Mereka akan lihat bahwa umat Islam ini pantang kalah kalau sudah perang. Mereka akan ulangi sejarah kotor seperti yang Rusia lakukan di Suriah pada hari ini. Kebodohan nyata. Ulama-ulama dunia mengatakan Rusia akan menguburkan kembali. Mereka akan kirimkan 15.000 bala tentara daratnya ke Suriah. Itu akan menjadi kuburan massal mereka berikutnya setelah dulu di Afghanistan. Kaum muslimin, mereka akan ulang di Indonesia. PKI, coba buat. Kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah menuju kemenangan sekarang di Yaman. Mereka akan buat di Indonesia. Coba buat.
Mereka sudah hampir di kalang tanah hari ini di Suriah. Coba buat di Indonesia, coba buat. Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah Ta'ala ada, kita ada. Payakumbuh akan menjadi salah satu basis terkuat di Sumatera, insya Allah, bila kita bangkit bersama-sama. Allahu Akbar. Baik kaum muslimin, hamba-hamba Allah, kita anti perang, kita anti keributan, tapi kita pantang untuk diganggu. Saat sudah terganggu, coba saja lihat, insya Allah Ta'ala, saya yakin Bapak Ibu walaupun sholatnya masih bolong-bolong, kalau Islam ini sudah diganggu, pasti akan terbakar gairahnya, akan terbakar amarah dan cemburunya. Betul apa tidak? Baik Bapak Ibu, pada akhir daripada majelis ini, karena agenda dakwah ini begini besar, sementara energi dakwah ini adalah umat langsung, kita tidak disuplai oleh seorang khalifah. Kalau Kristen ada pusat pimpinannya mendunia yang mensuplai dana yang sangat besar. Kalau Syiah ada yang mensuplainya, Iran. Kalau PKI atau komunis, maka ini juga gerakan internasional yang suplai dananya besar. Umat Islam suplai dananya adalah iman daripada masing-masing individunya. Mereka lah yang nanti akan membantu dakwah ini bil anfus wabil amwal, dengan jiwa dan dengan harta. Tadi saya bakar semangat jamaah saya di GMI, saya katakan siapkan infak terbaiknya untuk dakwah yang diusung oleh para dai-dai kita ini, karena pembentengan umat Islam memerlukan biaya yang besar. Maka saya pun akan datang bawa keluarga besar saya bilang kami juga siapkan infak terbaik kami. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini ujung daripada acara ini, di samping kita setelah orasi nanti oleh Ustadz Bednan, karena yang paling dinantikan beliau bukan saya, yang paling diinginkan ceramahnya dan penjabarannya adalah beliau. Insya Allah kita akan dengarkan bersama. Saya juga akan duduk di sana, tapi saya minta izin dulu sama Ustadz ya. Saya izin karena keluarga saya ada yang baru buka berminum tadi, jadi kami ajak keluar sebentar makan, habis itu kami balik lagi. Nah, jangan terprovokasi saya keluar nanti ya. Saya keluar hanya untuk ajak keluarga makan dulu, habis itu kami balik sebentar, insya Allah Ta'ala. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita sambut kedatangan tamu-tamu kita yang mulia. Coba lihat bunda kita tadi, seorang diri menghadapi puluhan mungkin ratusan orang, Allah menangkan beliau. Karena kemenangan itu bukan di tangan makhluk, tapi di tangan Allah. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Seorang ibu tampil di hadapan sekian misionaris atau sekian pendeta dan sebagainya, Allah tumbangkan mereka. Kebenaran adalah kebenaran. Ketika dia datang, ibarat cahaya di bawah kegelapan yang ada. Satu masjid pun, walaupun cahayanya hanya sebesar ini cahayanya, satu masjid ruangan gelap, datanglah bawa cahaya, kegelapan itu akan hilang. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Jazakallah khair bunda ya. Semoga Allah kekalkan orang-orang semacam bunda, juga seperti Ustadz Bednan Abdul Jabbar ya. Mari simaklah bersama-sama, wahai hamba-hamba Allah, bukan saatnya kita lagi mau diadu domba sesama kita, bukan saatnya lagi. Saya akan tinggalkan satu pesan. Satu pesan ini menjadi kunci inti. Apa kata Imam Malik bin Anas? Kata beliau, inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah benar, tidak akan pernah menjadi baik, kecuali apabila generasi awalnya, apa yang sudah menjadikan generasi awal dulu baik, generasi ini mengulang kembali kebaikan itu, pasti mereka juga akan menjadi baik. Dan coba lihat ciri khas generasi awal. Imam Al-Auza'i dan Sufyan Al-Thawri mengatakan ciri khas generasi awal itu ada 5. Siapa yang meniru ciri khas yang 5 ini, dia pasti akan kembali baik dan akan kembali memegang urusan. Pertama, khamsun kana alaihinna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara yang di atas 5 perkara itu seluruh sahabat-sahabat Nabi tetap istiqomah, dan dia tidak pernah keluar dari 5 perkara ini. Coba tiru saja dari yang 5 ini ya, jangan yang lain. Jangan tiru jenggotnya aja, jangan tiru tanpa isbahnya saja, jangan tiru hanya, coba tiru yang 5 ini dulu, pangkalkan yang 5 ini dulu. Pertama luzumul jamaah, senantiasalah tetap berjamaah. Jangan sendiri-sendiri Pak, saya nunggu nanti khilafah Islamiyah berdiri baru nanti bergabung dalam jamaah. Itu paham yang sesat dan menyesatkan ya. Luzumul jamaah adalah bersama-sama selalu dengan jamaah. Ketika ada komunitas anti kristenisasi dan anti misionaris, maka bergabunglah dalam bidang itu bersama mereka. Ketika ada anti pemurtadan, anti syiah, maka bergabunglah dengan anti syiah di bidang itu.
ketika ada anti apapun bergabunglah dengan mereka. Jadi intinya kaum muslimin nggak perlu harus nunggu khilafah. Ini yang pertama, luzumul jamaah. Salat pun seperti ini. Coba alangkah indahnya dulu kalau nggak salah di muslimin kita pernah seperti ini, rame-rame seperti ini. Saya rindu suasana seperti ini ya. Di muslimin kami pernah seperti ini Pak, sampai jalanan raya Ustaz itu penuh ya, di Labuh Baru itu hampir-hampir nggak ada tempat lagi, Masya Allah. Sampai kaum munafikin dan orang yang rusak otaknya mau rusak barisan ini kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ciri khas para sahabat. Ciri khas para sahabat itu adalah wattiba'us sunnah. Orang-orang yang mereka senantiasa ittiba'us sunnah. Jadi prinsip para sahabat adalah ittiba'us sunnah. Dan yang ketiga adalah tilawatul Quran. Nah, alhamdulillah untuk kabar bagi Ustaz Betnan bahwa Payakumbuh sekarang biiznillah ta'ala untuk Sumatera Barat biiznillah akan dan sedang dalam proses menjadi kota Al-Quran. InsyaAllah ya, InsyaAllah kita berdoa di Payakumbuh akan lahir para hafizin hafizat, akan lahir para muallimin dan muallimatul Quran biiznillah ta'ala. Kemudian yang keempat, ciri khas para sahabat, mereka senantiasa mudawamatud dakwah, senantiasa dakwah. Kerjaan dakwah bukan hanya kerjaan ustaz. Kerjaan dakwah adalah kerjaan setiap individu muslim. Asal dia muslim, wajib dakwah. Bagaimanapun caranya, pasti bisa. Dan yang terakhir adalah wal jihad fi sabilillah. Nah, ini yang terakhir ini jangan kita yang mancing-mancing ya, Allah yang akan bukakan pintunya. Tuh musuh-musuh Islam sudah sepakat ingin menyalakan Republik Indonesia ini menjadi negara yang terpecah-pecah, dan umat Islam akan tampil kembali menjadi para peniru para sahabat. Wal jihadu fi sabilillah. Allah yang bukakan rezeki itu kepada kita. Nggak usah lihat Suriah, nggak usah lihat Palestina, kita akan bantu mereka dengan doa, dengan harta. Tapi Indonesia sendiri akan Allah bukakan ladang jihad itu tidak lama lagi insyaallah taala. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian dari saya. 5 inilah ciri khas para sahabat. Istiqomahlah di atas yang 5 ini. Siapa yang meniru mereka, dia berhak masuk dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Silakan dibuka nanti surat At-Taubah ayat 100. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.